Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini sudah menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Tanpa terasa sudah masuk ke hari ke-12. Pada sore hari ini kita akan mengenal lebih dekat dan berbincang-bincang mengenai Majelis Taklim Sakinah Masjid An-Nikmah Citra Grand Cibubur. Telah hadir bersama saya sore hari ini Ibu Hajah Insinyur Tuti Ani Frinaiti STHI, Ketua MT Sakinah. Assalamualaikum Bu Tuti. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika. Kemudian ada Ibu Hajah Indra Pratiwi SE, Koordinator Bidang Dakwah MT Sakinah. Assalamualaikum Bu Iin. Saya panggil Bu Iin ya. Ya. Lancar puasanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya. Bu Tuti, saya ingin sekilas diceritakan bagaimana awal mula hadirnya MT Sakinah di Citra Grand ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore yang penuh barokah ini kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, taufik dan hidayah, dan juga kenikmatan yang luar biasa bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah 12 hari ya Mbak Ika. Betul. Ya Mbak Iin. Jadi Masya Allah, itulah nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Ya Mbak Ika, MT Sakinah itu sudah remaja. Remaja. Sudah remaja. Bisa dikatakan dari 17 tahun. Wow. Tahun berapa tuh Mbak Ika? Kurang lebih lah ya. Ya, Lagi ranum-ranumnya ya, lagi seger-segernya. 2003. 2003. Ya, Tuh. 2003. Mbak Ika belum ada di sini. Belum. Di Citra Grand. Mbak Iin belum ada di Citra Grand. Ya. Jadi kami waktu itu masih di rumah ke rumah. Ya, masih di rumah ke rumah dan penduduknya juga masih klasternya masih Nusa Dua. Masih yang Nusa depan Dua ya. Sampai blok A B C D Ya. E. Ya, sampai A B C D E. Ya alhamdulillah waktu itu kami dari rumah ke rumah G sudah ada G sebagian sudah ada. Selanjutnya kami minta ke Fasum ya, minta ke Pemda, ke Purnajual, minta didapatkan masjid. Ya, karena kita kan dari rumah ke rumah. Betul. Nah, alhamdulillah setelah demo dan macam-macam Oh, itu, ada demo juga ya kisahnya? Ada demo, ya ada demo. Terus story-nya Ya. jihad ya. Betul. Ya alhamdulillah. Nah setelah itu alhamdulillah tahun 2003 kita sudah ada di masjid An-Nikmah, masih belum semegah ini ya. Ya. Setelah itu banyak kegiatannya masih rutin adalah kegiatan yang taklim biasa. Ya. Setelah itu berkembang 2 tahun kemudian kita sudah mulai ada kajian tahsin. Ya, tahsin itu udah 15 tahun ya. Jadi, Oh iya. Ya, jadi ada yang 15 tahun tafsir dan tafsir. Tafsir juga Tafsir sudah dari. Tafsir sebetulnya sebelumnya itu di rumah. Di rumah. Di rumah Bu Glenn waktu itu saya ingat ya.
dari rumah ke rumah, akhirnya kita ke masjid karena waktu itu belum ada peminatnya, jadi hanya sedikit. Ya. Itulah, alhamdulillah setelah itu sampai sekarang berjalan. Berarti tahun 2003 adanya. Awalnya. Ya. 17 tahun. Kalau sudah remaja Mbak Ika. Kalau orang tuh lagi puncak-puncaknya gitu ya, Bu, Iya, lagi semangat bergiat untuk betul. berkaryanya, nah, insya Allah betul. Mudah-mudahan dapat kemudahan. Iya. Apa Bu visi dan misi MT Sakinah ini? Iya. Kita berawal daripada surat Ali Imran ayat 19 ya. Inna dina indal Islam. Ya, inna dina indallah Islam, sesungguhnya agama yang di sisi Allah yang diridhoi adalah agama Islam. Jadi melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pembatasan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan umatnya, hambanya itu beragama Islam ya, dari awal penciptaan sampai akhir hari kiamat ya. Selanjutnya juga risalah nabi-nabi kita dan rasul kita adalah Islam ya, itunya apa maksudnya, inti yang ajaran yang mereka bawa ya. Selanjutnya dikatakan juga Allah menginginkan bahwa kita semuanya hamba umatnya setelah masa Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita itu meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Kalau kita tidak dalam Islam, itu kita tidak dianggap sebagai orang Muslim, dan kita juga sebagai golongan yang rugi seperti dalam surat Ali Imran 85. Selanjutnya Islam itu sendiri adalah kesejahteraan, kedamaian, pasrah, patuh, taat kepada Allah ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat An-Nisa 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan ya, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi di sini definisi yang menyeluruh dari Islam seperti juga dikuatkan dalam hadis Jibril ya, yang menyatakan bahwa Islam itu apa, yaitu bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya. Dan di sini kita berpatokan jadi harus kepada kitabullah dan Rasul, sunnah Rasul ya. Dan Islam itu ajarannya memiliki akidah, keimanan, keimanan dan juga amaliyah, syariah, ya intinya itu. Jadi dalam banyak ayat dikatakan orang yang beragama Islam itu pasti beramal, ya. Jadi beramal itu tergantung daripada imannya, ya. Jadi itu banyak ayat yang menyatakan di situ ya. Di sini dikatakan juga dalam surat Al-Baqarah 25 yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya. Dan di ayat lain juga di An-Nahl 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, mereka beriman, sesungguhnya mereka akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih dari apa yang mereka kerjakan, yaitu ya landasannya. Selanjutnya landasan adalah khairukum. Khairukum apa? Kuntum khairu umat ya. Jadi kita adalah manusia yang baik yang Allah ciptakan ya. Jadi di sini menyatakan ya dalam Ali Imran 110 yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada mereka yang ma'ruf dan mencegah yang munkar ya, dan juga beriman kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kita ini manusia terbaik. Manusia terbaik itu adalah orang yang beriman dan juga berbuat baik, mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan. Ya, itu intinya. Jadi umat Islam itu sudah diajarkan apa? Dakwah. Dakwah ilallah. Ya, jadi kita tuh berdakwah ilallah ya. Selanjutnya dakwah ini sendiri adalah hukumnya apa? Wajib ain. Wajib ain bagi setiap muslim ya, sesuai dengan ketingkatan ilmunya ya. Jadi saat ini Mbak Ika, saat ini itu apa? Fitnah ya. Zaman fitnah. Nah, ini memang tepat ya. Jadi kenapa dakwah ini penting? Satu, merupakan kebutuhan
kaum muslimin pada saat ini di mana mereka membutuhkan perisai dengan perisai diri dengan nilai-nilai Islam. Betul. Yang telah hilang, ya, sudah hilang, bisa dirasakan ya. Dan kedua, karena risalah Islam harus menyeluruh masuk kepada seluruh bangsa. Betul. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya yang potongannya adalah, dan tidaklah kami utus kamu Nabi Muhammad SAW melainkan untuk sebagai rahmat bagi semesta alam, seluruh semesta alam, ya. Jadi rahmatan lil alamin. Nah, masjid dengan seluruh organisasi di dalamnya merupakan sumber pencerahan dan juga pembinaan, ya. Dia memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan kaum muslim, ya. Dan sebagai juga pengikat kehidupan dan qalbiyah. Nah, pada zaman Nabi dulu masjid itu sebagai tempat pusat peradaban, semua ada di sana. Pendidikan, sosial, betul. Terus ilmu pengetahuan, ya, ada di situ semua. Nah, atas dasar dari uraian tadi, maka sangat diperlukan panduan ini untuk MT Sakinah, ya. Di sini akhirnya kita tarik visi dan misi, ya, juga struktur organisasi dan kepengurusan, juga pelaksanaan SOP-nya, ya. Sebab MT Sakinah itu merupakan sebuah wadah organisasi wanita dalam masjid, ya, Masjid Animah Citra Grand. Jadi hari ini merupakan salah satu cara membantu memaksimalkan kinerja MT Sakinah sebagai salah satu ujung tombak, ya, dakwah keislaman di wilayah Citra Grand dan sekitarnya. Jadi mengujuk kepada tadi ayat-ayat tersebut, maka visi misi MT Sakinah, ya, visinya satu, turut serta dalam menegakkan kalimatullah, ya, dan amar ma'ruf nahi munkar di wilayah Citra Grand dan sekitarnya, menjadi wilayah cakupan Masjid Animah Citra Grand sesuai dengan kemampuan, ya. Selanjutnya nomor 2, mendidik generasi penerus yang robani dengan tidak melupakan menambah pendidikan berwawasan keislaman kepada jemaah, ya, remaja, juga mengenai akidah, akhlak, ya, bagi para orang tua sebagai pendidik utama kepada pemuda-pemuda putra-putrinya di wilayah Citra Grand dan sekitarnya. Yang keempat, berperan aktif dalam kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah Citra Grand dan sekitarnya. Yang keempat, memberikan wawasan yang lebih luas kepada para wanita, ibu-ibu, ya, tentang ilmu agama Islam sebagai bekal atau pengikat ketika mengaplikasikan segala bentuk kegiatan di rumah dan di lingkungannya. Sedangkan misinya bekerja secara maksimal agar dapat berperan aktif dalam dakwah Islam dan berlomba-lomba dalam kebaikan di wilayah Citra Grand dan sekitarnya. Yang kedua, mengajarkan ilmu pengetahuan keislaman bagi para ummahat, ibu-ibu, generasi muda, remaja, ya, dalam masyarakat muslim, yaitu mencakup aspek pendidikan, akidah, akhlak, pendidikan keluarga, keterampilan khusus, dan juga kesehatan. Yang ketiga terakhir, dapat mentransfer ilmu keislaman dalam dakwah syariah. Masya Itu misi dan visi kami. Mulia sekali, ya. Insya Allah dimudahkan. Masya Allah, ya. Saya sampai terkagum-kagum ini. Ya, tentu untuk mencapai itu semua tidak bekerja sendiri tentu, Bu Tuti. Alhamdulillah ini punya tim nih, salah satunya. Gimana nih struktur organisasi MT Sakinah seperti apa? Ya, alhamdulillah Mbak Ika, struktur organisasi kita ya lumayan banyak didukung dengan teman-teman, ya. Mereka juga giroh semangatnya luar biasa, ya, dari awal sampai sekarang semangat, ya. MT Sakinah ini di bawah bidang keagamaan dan DKM, ya, DKM Masjid Animah. Ketuanya saya, wakil ketuanya Ibu Mbak Dianing Safitri, sekretarisnya ini ada Mbak Retno, Dr. Gigi Retno, Evita, Fatimah dan Ade. Ya, kita butuh sekretaris yang memang beberapa aspek, ya. Terus bendahara juga ada Mbak Lita, Mbak Yeni, Mbak Putri, Mbak Heni, dan kita ada 11 program. 11 bidang program. 11 bidang program, ya. Yang pertama itu adalah taklim ummahat, ya, taklim oleh koordinatornya Mbak Iin, taklim remaja oleh Mbak Vivi, ada tahsin oleh Mbak Hani,
koordinatornya, tafsir oleh Mbak Nina, dan sekejap ya pelatihan bahasa gerak Arab cepat ya, gerak cepat itu dengan Mbak Aya. Selanjutnya dakwah syariah. Nah, ini tadi yang dikatakan dalam visi misi ya. Betul. Kita mulai dakwah keluar ya, menyebarkan ilmu yang kita dapat itu oleh Mbak Laili ya. Dan juga bidang sosial ya. Sosial kita bilang cepat tanggap. Begitu ada apa kita langsung reaktif. Jadi reaktif yang positif ya. Jadi langsung ke lapangan, langsung menyambung gempa, banjir, semua itu kita ya. Selanjutnya Jumat Barokah. Jumat Barokah memberikan makan support makan untuk ibu-ibu sapu, tukang kebersihan, pegawai kebersihan, dan juga kaum duafa di wilayah Citra Grand. Selanjutnya iftar saum sunnah. Kami memberikan ibu-ibu ini setiap Senin Kemis memberikan siapa yang berpuasa di lingkungan masjid ya. Itu selanjutnya juga ada divisi konsumsi yang menangani semua konsumsi setiap kegiatan. Itunya spesifik kerjanya, kerja utama ya. Selanjutnya dokumentasi. Itu mengakomodir semua dokumentasi semua kegiatan kita. Itu Mbak Ika. Masya Allah, besar ya. Organisasi yang cukup besar MT Sakinah. Keluarga besar. Keluarga besar. Oh ya, ini Mbak Ika, ini adalah kegiatan sosial mengenai isbat nikah. Jadi kami memberikan fasilitas kepada orang-orang yang sudah menikah tapi tidak mendapatkan surat karena keterbatasan biaya. Jadi ada mungkin yang lebih kita kenal nikah masal gitu ya. Lebih familiar kita dengan istilah. Kita mengajukan ini yang diterima 3/4 ya. Kita mengajukan sekitar 50 lebih, cuman berapa ya? 35 itu yang 35 yang hadir. 35 yang diterima. Berkasnya. Berkasnya di berkasnya. Karena waktu itu kita mau mengadakan sendiri, ternyata ini udah 2 kali kerja Mbak. Pertama itu kita mau mengadakan sendiri, ternyata diambil oleh Pemda Bekasi. Karena mereka ingin waktu itu ada ulang tahun. Nah, jadi mereka ambil, akhirnya yang kita arsip yang kita bawa ke sana hanya diambil sedikit. Selanjutnya karena kasihan mereka banyak yang tertinggal, kita buat sekarang mandiri. Mandiri. Ini ucapan apa ya? Perayaannya. Nah, ini adalah Sanlat Remaja. Jadi kegiatan-kegiatan ini waktu itu tahun lalu ya. Jadi belum ada pandemi. Belum ada pandemi. Jadi masih berkumpul-kumpul ya. Ini kegiatan tafsir. Jadi setiap bulan ada tafsir itu kita dari rumah ke rumah. Jadi mereka minta misalnya ini syukuran salah satu jamaah kita yang punya cucu. Nah, jadi tafsir di rumah beliau, diminta di rumah beliau. Tapi hari-hari biasa itu di masjid. Itulah baik Kak. Ini beberapa programnya luar biasa ya, menarik sekali. Mungkin saya akan beralih ke Bu In. Dari sekian banyak yang tadi sudah disampaikan Bu Tuti, apa program unggulan yang dimiliki oleh MT Sakinah? Baik, terima kasih Mbak Ika. Untuk program unggulan di Anikma MT Sakinah, Anikma Citra Grand, program unggulannya adalah kita ada taklim. Taklim ini setiap hari Senin. Kita rutin setiap hari Senin pukul 9 sampai pukul 11. Pagi ya, 9 pagi. Iya. Ini sudah berjalan, tadi yang sudah disampaikan Bu Tuti, tadi sudah berjalan sekitar 17 tahun ya Bu ya. Jadi kita mulai dari awalnya dari rumah ke rumah, sampai akhirnya kita bisa menempati masjid. Itu untuk taklim itu kita untuk yang sekarang ini kita ada materinya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, betul. Jadi kalau up to date berarti materinya ya. Jadi yang saat ini untuk dari kemarin tahun 2019 sampai sekarang ini kita materinya dari yang Sirah Nabawiyah, lalu ada hadis juga, kita bahas hadis, kita bahas juga tentang tafsir wanita, kita bahas juga tentang akidah akhlak. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan ada tema yang saat itu yang lagi trending, lagi happening ya. Lagi happening, kita bikin. Betul. Kalau untuk pematerinya ini kita alhamdulillah kita mendapat ustazah yang bagus ya Bu Tuti ya. Alhamdulillah ya. Yang bisa sharing ilmunya yang Masya Allah luar biasa. Memang beliau keahliannya di sana ya, betul. Kita sesuaikan dengan backgroundnya ya, latar belakang pendidikan akademisnya.
Jadi kalau untuk pekan pertama, Ya. kita kan selama sebulan ini setiap Senin kita ada kajiannya. Ya. Untuk pekan pertama kita Ustadz Ali Junifar LCMA itu membahas tentang Sirah Nabawiyah. Karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Insya Allah kita harapkan dari kajian Sirah Nabawiyah ini kita dapat meneladani pribadi Rasulullah dengan lebih baik gitu. Karena keteladanan Rasulullah itu memang paling diutamakan. Kadang suka malu ya kalau ditanya, cinta Kak sama Rasulullah? Wah cinta gitu. Tahu sejarahnya? Enggak sih gitu ya. Kita belajar sirah. Betul, makanya penting itu sirah tuh ya, betul-betul. Yang kedua kita mengetahui pergerakan Islam di masa Rasulullah. Gitu. Yang ketiga diharapkan dengan belajar sirah nabawiyah kita mendapat pengetahuan Islam yang baik, yang benar, yang baik secara akidah, hukum maupun akhlak. Diharapkan semua lebih baik setelah kita mempelajari sirah nabawiyah ini. Ya. Untuk pekan kedua kita ada pengajarnya adalah Dr. Ahmad Zain An-Najah MA, yaitu membahas tentang hadis. Di dalam bahasan tentang hadis ini kita banyak belajar tentang doa-doa yang berasal dari hadis. Kemarin yang terakhir itu tentang menjaga kehormatan. Ada doa yang bagus yang diajarkan Ustaz. Saya harus berguru nih. Ya, Ustaz Zain. Guru sama ini Ustaz Zain. Oh iya. Hadir. Oh iya. Jadi malu nih. Ayo. Silakan lanjutkan Bu. Doanya yang berhubungan dengan menjaga kehormatan adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, mohon diberi petunjuk, takwa, sifat afaf dan kekayaan. Kekayaan yang di sini dimaksud adalah kekayaan hati. Kita diberi hati yang cukup, gitu. Diberi sifat ridho atas semua yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga pekan ketiga kita oleh Ustazah Nur Hamidah LCMA membahas tentang tafsir wanita. Terakhir kajian online berhubung sedang wabah ini, kita kajian online dulu via Zoom. Kemarin alhamdulillah walaupun ada wabah ini kita dapat tetap berlanjut ya. Kajian nggak boleh berhenti. Betul. Ya, kita kemarin membahas tentang meniti jejak Rasulullah agar menjadi pemenang di bulan Ramadan. Masya Allah. Dalam kondisi pandemi. Supaya di wabah pandemi ini kita Buin, mohon maaf, saya potong sebentar. Ini ada live report mungkin ya. Ini kegiatan apa Bu Tuti atau Bu In, boleh dibantu saya dijelaskan? Silakan. Saya jelaskan, ini adalah pembagian nasi box ya. Jadi selama ini Anikma itu menyediakan nasi box selama bulan Ramadan ini. Hari ini kita menyediakan sekitar 520 box dan takjil disediakan juga. Ini kita siapkan di dekat pintu gerbang utama di depan Sodako Masjid. Ya. Di gerbang depan Citra Grand. Ini siapa ini? Yang duafa ya, untuk yang membutuhkan. Ini mungkin Bu Tuti bisa menjelaskan. Ya, alhamdulillah ini sumbangan dari setiap klaster karena kita selama Ramadan ini setiap klaster akan memberikan sumbangan dan juga orang-orang yang ingin berdonasi akhirnya terkumpul. Jadi sampai saat ini masih dibuka donasi untuk jadi bebas. Bebas. Silakan. Langsung disampaikan ke depan, nanti ada laporannya. Jadi antara range-nya 500 sampai 600. Box. 600. Per hari. Ya. Oh, luar biasa loh. Karena di bulan Ramadan ini semua berlomba-lomba ingin memberikan buka puasa karena ingin mendapatkan pahalanya itu Mbak Ika. Siap. Jadi semangat, walaupun minum 1 gelas itu sudah buka Mbak Ika ya. Pahalanya itu jariah. Pahalanya terus-terusan gitu ya, berketerusan pahalanya. Ya. Jadi masih dibuka ya Bu ya, kalau misalnya nanti mau berdonasi untuk iftar silakan langsung bisa ke masjid, bisa ke MT Sakinah, bisa juga langsung ke tempat langsung diberikan dalam bentuk sudah box ya. Oh, jadi boleh bentuk uang, boleh makanan yang sudah di packing mungkin ya. Jadi tinggal dibagikan gitu ya. Ada orang ngasih kolak hanya 100, silakan. Tidak dibatasi, kita kebutuhannya 600. Bebas. Enggak harus 600. Bebas. Masya Allah. Berarti untuk berbuat kebaikan silakan datang ke masjid lebar-lebar berapapun. Baik. Boleh kita kembali lagi Bu In, tadi baru sampai kajian minggu keempat ya. Sekarang lanjut yang tadi ya, kita sekarang ke pekan keempat itu
pengajarnya adalah Ustadz Ahmad Ridwan LCMA. Beliau membawakan tema akidah akhlak. Kita memakai kitab Al-Adab Asy-Syar'iyah yang insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari karena itu mengajari kita tentang adab, akhlak. Untuk penulisnya adalah karya Abdullah bin Muhammad bin Al-Mufli Al-Maqdisi. Terakhir kita membahas kemarin tentang merelakan hal-hal yang pernah terzolimi. Kalau saya perhatikan berarti dari awal tuh semuanya pakai kitab ya Bu ya? Iya. Materi-materinya berdasarkan kitab. Jadi nggak runut, jadi runut. Ah. Jadi sayang kalau yang datangnya cuma sekali-sekali. Oh, ya. Harus runut. Baiklah. Bu Tuti ngeliriknya ke saya. Oh, baiklah Bu. Bu, ada yang ditambahkan? Ada lagi. Ada lagi. Program yang lain? Pekan kelima. Oh, pekan kelima masih ada ya? Masih ada pekan kelima. Jadi kalau ada dalam 1 bulan itu pekan kelima, kita isi dengan kajian tematik. Yang kita isi dengan seminar kesehatan, keuangan, komunikasi. Karena ibu-ibu tuh harus wawasannya luas juga ya. Jadi jangan hanya ilmu agamanya kenceng, tapi ketika ditanya tentang kesehatan, wah apa nih gitu ya? Betul. Jadi beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kita ada seminar kesehatan tentang deteksi dini kanker payudara. Lalu ada juga tentang mengelola keuangan keluar. Oh iya. Lalu ada juga kemarin kita kajian menarik khusus, ya, materi-materinya menarik nih. Kajian khusus dan donasi muslim Uighur di Xinjiang. Ini sebagai bentuk kepedulian kita. Ya, betul. Saudara-saudara muslim kita di sini. Menarik sekali nih Bu Tuti. Selain dari taklim, adakah program lain lagi, program unggulan yang lain? Oh iya, kita ada tahsin. Ada tahsin ya. Tahsin itu kita sudah berapa? 15 tahun. Ya, 15 tahun. Kita mulai setelah ini berdiri 2 tahun, kita mulai tahsinnya. Tahsin itu ada sekarang ini hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kita bagi beberapa kelas. Oh ya, jadi nggak 3 hari Selasa, Rabu, Kamis selalu tahsin nggak? Enggak. Jadi ada yang Selasa, Kamis, ada yang Rabu, Kamis. Jadi kita bagi beberapa kelas, kita pakai metode Tartila, kita pakai buku 1 sampai 5. Kita sesuaikan dengan penempatannya. Ada tes dulu berarti di awal. Ada tes penempatannya, masuk di kelas apa? Placement test kalau bahasa Inggris ya biasanya. Jadi ada kelas awal, kelas 1 sampai Tartila 5, sampai ada yang kelas tahfidz. Masya Allah. Jadi siapapun kemampuannya gimana pun, please welcome ke masjid gitu ya. Masya Allah. Menarik nih. Kalau ibu-ibu yang senangnya tuh masak-masak gitu Bu, senangnya masak atau jualan, ada nggak program di Sakinah nih yang mengakomodir ibu-ibu tipe-tipe begini nih, yang senangnya masak gitu atau misalnya jualan gitu Bu? Kalau yang masak jualan, mereka biasanya pada saat Sakinah ada acara atau Sakinah juga kajian, mereka ada tempat untuk mengekspresikan hasil karyanya. Ya, jadi habis kita menuntut ilmu, mereka menuntut ilmu dulu. Setelah itu di luar baru kita sampaikan. Misalnya ada juga yang buku, misalnya punya buku-buku ya, buku agama itu nanti disampaikan juga. Jadi mereka juga menuntut ilmu, mereka juga bisa ada tambahan. Ya. Jadi insya Allah kebutuhan ibu-ibu baik akalnya, ruhiyahnya, bahkan ekonominya gitu ya. Kalau perlu pengennya berjualan, silahkan datang ke masjid gitu ya. Masya Allah. Silaturahminya juga dapat. Nah ini nih pertanyaan menarik nih. Ya. Baik. Ini saya melihat bangunan fisik Masjid Animah nih masih sangat segar nih, kayaknya masjid baru. Kira-kira ada rencana program apa Bu dengan masjid baru? Ya alhamdulillah ya, ini kita patut bersyukur bahwa kita mendapatkan ini di luar dugaan kami ya. Di luar dugaan. Begitu melihat kami shock, wah, megah ya, Masya Allah. Jadi kita tuh kalau ngeliat Masya Allah gitu Mbak Ika ya, pokoknya di luar jangkauan bayangan kami. Jadi indah luar biasa ya. Dulu saja kami sudah cinta sama masjid ya. Sekarang kayaknya lebih cinta Mbak. Ya, jadi insya Allah nih, jadi teman-teman itu dalam grup, kapan nih kita ke masjid? Banyak program gitu ya, insya Allah kangen juga. Jadi seperti tadi yang senang ya ngelihat ibu-ibu, akhwat, remaja putri yang
kerinduannya itu ke masjid gitu ya. Insya Allah ya, jadi semangat. Nah, menambahkan tadi program kita mengenai tahsin. Jadi di tahsin ini kan tadi sudah sampai baru pratafis, Mbak. Jadi pratafis itu jadi setelah buku 5 mulai pengenalan, udah membaca Quran, jadi diperbaiki tajwidnya dan juga mulai menghafal surat pendek. Nanti kita insya Allah ada program tahfiz. Jadi ibu-ibu tahfiz. Kalau tahfiz itu nanti kita maunya sih anytime ya. Jadi begitu orang mau setoran, karena kan setoran mudi-mudi ya. Betul. Bukan ada timing waktu hari Selasa. Betul. Jadi nanti kita ada spot yang bisa menerima orang-orang yang mau menyetorkan hafalannya. Gitu. Ada guru khususnya. Insya Allah. Itu jadi, nanti masih tahun ini berjalan atau? Insya Allah masjid baru berjalan. Masjid baru berjalan. Insya Allah. Jadi dari kami sendiri. Jadi teman-teman yang sudah Iqra 5, Tartil 5, sebelum jenjang ke tahfiz, mereka dites dulu oleh Ustadz Nuradi. Jadi tes. Jadi kayak saya sendiri, saya dan beberapa teman yang awalan itu mendapatkan syahadah. Nah, ini unggulan kita. Jadi setelah belajar, mereka harus mengajarkan. Itu wajib. Ya, jadi terpilih. Itu ya. Nah, nanti jadi teman-teman kemarin, periode kemarin ada 2 ya yang bisa terpilih dan sudah menjadi ngajar. Baik. Bu Iin, Bu Tuti, terima kasih, menarik sekali pembicaraannya. Tidak terasa sudah mendekati waktu maghrib, Bu. Masya Allah, ya terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Tuti, Bu Iin, penjelasannya luar biasa, diskusi yang menarik hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi ya Bu ya. Terima kasih. Boleh ada pantun satu, Mbak? Boleh, silakan. Boleh, kalau mau pantun silakan, Bu. Sedikit ya Pak ya pantun ya. Ikan pari, ikan tuna, tiba-tiba muncul di pagi hari. Ibu-ibu jangan lupa hadir taklim Senin pagi. Cakep gitu ya. Silahkan. Ya, terima kasih Bu. Senin pagi jangan lupa Mbak Ika. Siap. Ke saya ya Bu Tuti dan ibu-ibu semuanya. Baik, terima kasih. Ajak teman-temannya. Betul. Insya Allah Bu Tuti. Ya. Pemirsa Anikmah TV, alhamdulillah hari ini kita sudah berdiskusi banyak mengenai wanita ya. MT Sakinah tuh fokusnya ke wanita. Islam begitu menghormati kaum wanita. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang khusus menceritakan tentang kaum wanita. Surat An-Nisa. Dengan penghormatan yang begitu besar dari Allah terhadap kaum wanita, akankah kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu untuk umat? Saya Ika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya?